Perkenalkan, nama saya Pipin Indrayani dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam ekonomi moneter, yaitu inflasi. Dengan mengangkat fenomena nyata yang terjadi di Indonesia, yaitu fluktuasi atau perubahan tingkat inflasi dari waktu ke waktu. Inflasi merupakan indikator penting dalam perekonomian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kestabilan harga, serta kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral. Oleh karena itu, memahami inflasi tidak cukup dengan teori, tetapi juga dapat dilihat melalui kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat. Jika kita melihat kondisi di Indonesia, tingkat inflasi tidak selalu berada dalam kondisi stabil. Inflasi cenderung mengalami naik turun atau fluktuasi dalam periode tertentu. Berdasarkan data resmi dari BPS, tingkat inflasi Indonesia menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Pada Februari 2024, inflasi tercatat sebesar 2,75% secara tahunan. Kemudian, pada Desember 2024, inflasi menurun menjadi 1,57%. Bahkan pada Januari 2025, inflasi turun lebih jauh hingga mencapai 0,76%, yang menunjukkan kondisi inflasi yang rendah. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada Desember 2025, inflasi mengalami peningkatan menjadi 2,292%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi di Indonesia bersifat tidak stabil, di mana terjadi penurunan yang cukup tajam di awal 2025, kemudian kembali meningkat di akhir tahun. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa inflasi menjadi tantangan dalam menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. Fenomena fluktuasi ini dapat dijelaskan melalui teori inflasi dalam ekonomi moneter. Dalam teori ekonomi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Inflasi biasanya diukur menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Dalam ekonomi moneter, inflasi memiliki hubungan yang erat dengan jumlah uang beredar. Ketika jumlah uang beredar di masyarakat meningkat, maka kemampuan masyarakat untuk membeli barang juga meningkat. Hal ini akan menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, sehingga barang-barang akan naik. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar dikurangi, maka permintaan akan menurun dan inflasi dapat ditekan. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter, salah satunya dengan mengatur tingkat suku bunga. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, terdapat beberapa faktor upaya menyebabkan inflasi mengalami fluktuasi. Yang pertama itu adalah kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama untuk mengendalikan inflasi. Ketika inflasi tinggi, suku bunga akan dinaikkan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya, ketika inflasi terlalu rendah, suku bunga dapat diturunkan untuk mendorong aktivitas ekonomi di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2024, suku bunga acuan berada di kisaran 6,25% sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua itu ada harga pangan. Di Indonesia, inflasi sangat dipengaruhi oleh harga pokok seperti beras, cabai, dan minyak goreng. Ketika harga pangan naik akibat gangguan produksi atau distribusi, maka inflasi juga meningkat. Faktor ketiga adalah kondisi global. Perubahan harga energi dunia dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi harga barang impor, sehingga berdampak pada inflasi dalam negeri. Faktor keempat adalah permintaan masyarakat. Pada momen tertentu seperti hari raya, permintaan barang meningkat sehingga harga barang juga ikut naik.
Jika dikaitkan dengan teori, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, tetapi juga oleh faktor biaya produksi dan permintaan masyarakat. Inflasi memiliki dampak yang cukup luas terhadap perekonomian. Jika inflasi terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat akan menurun karena harga barang menjadi lebih mahal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi, sehingga pelaku usaha menjadi ragu untuk berinvestasi. Namun, inflasi yang terlalu rendah juga tidak terlalu baik. Inflasi yang sangat rendah dapat menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang sedang terjadi itu lemah karena permintaan masyarakat juga rendah. Dalam teori ekonomi moneter, kondisi yang ideal adalah inflasi yang stabil dan terkendali karena dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Adapun solusi untuk mengatasi masalah inflasi yaitu diperlukan beberapa langkah yang terkoordinasi. Yang pertama yaitu kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dengan mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar agar inflasi tetap berada dalam target. Yang kedua itu pengendalian harga pangan oleh pemerintah melalui operasi pasar dan menjaga distribusi barang agar tidak terjadi kelangkaan. Yang ketiga itu ada koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal agar kebijakan yang diambil saling mendukung dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya kebijakan yang tepat, inflasi dapat dikendalikan sehingga tidak memberikan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat. Kesimpulannya, inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi moneter yang harus dijaga kestabilannya. Berdasarkan data dari BPS, inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebijakan moneter, harga pangan, kondisi global, dan permintaan masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori ekonomi moneter, inflasi yang stabil merupakan kondisi yang ideal karena dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran Bank Indonesia dan pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas inflasi agar perekonomian tetap berjalan dengan baik. Sekian video dari saya akhiri. Terima kasih semua.